Di sebuah sekolah, ada seorang siswi bernama Sani yang dikenal pintar, rajin, dan selalu mendapatkan nilai bagus. Guru-guru bangga kepadanya, begitu pula dengan orang tuanya. Namun, di balik semua pencapaiannya, Sani mulai merasa lelah secara diam-diam. Ia takut mengecewakan semua orang jika suatu hari gagal. Senang banyak matematiknya. Iya, sama Bu Asmi kan? Iya, seru ih. Tapi aku suka takut kalau dia udah marah. Iya, tapi kan kamu pinter. Iya sih. Tapi kamu juga pinter tahu. Iya, sesuai dengan bidangnya. Iya dong. Soalnya dingin banget. Hai guys. Anak-anak, ini kan 3/4 dikali 5/4 hasilnya berapa? 180 12. Nah, 180 dibagi 12 bisa? Bisa Berapa? 15. Oke, betul 15. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian dapat melakukan soal atau latihan soal di rumah. Dan minggu depan kita ulangan. Baik, Bu. Sani, Ibu yakin kamu dapat nilai tertinggi seperti biasa. Ucapan yang terdengar sederhana itu ternyata menjadi tekanan besar bagi Sani. Ia mulai merasa tidak boleh gagal sedikit pun. Akhirnya ya. Minggu besok kita ulangan loh. Udah capek banget gak sih? Ya, aku udah sampai rumah. Aku duluan ya. Dadah. Assalamualaikum. Duduk dulu, Nak. Gimana sekolahnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Minggu depan ulangan ya? Iya, Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa dan dapat juara 1 seperti biasanya. Baik, Bu. Ibu bangga kepada kamu dan kamu juga kebanggaan ayah dan ibu. Belajar yang baik ya, Nak. Ya, Bu. Aku mau kamar dulu Ya. ya. Meskipun ibunya bermaksud memberi semangat, Sani mulai merasa bahwa ia harus selalu mendapatkan nilai terbaik agar tidak mengecewakan keluarganya. Ibu yakin kamu pasti bisa dan dapat juara 1 seperti biasanya. Baik, Bu. Ibu bangga kepada kamu dan kamu juga kebanggaan ayah dan ibu. Belajar yang baik ya, Nak. Sani, Ibu yakin kamu dapat nilai tertinggi seperti biasanya. Baik, Bu. Keesokan harinya, Iya, sama Bu Asmi bukan sih? Iya. Sani dan temannya seperti biasa berangkat sekolah. Namun, temannya merasakan perubahan terhadap diri Sani. Oke anak-anak, ini kan 3/4 dikali Mas, tadi. Kan makan di sini aja ya. Iya. Aku boleh tanya nggak? Boleh, kenapa? Kamu lagi kenapa? Soalnya akhir-akhir ini aku lihat kamu melamun terus. Aku nggak apa-apa kok. Tapi kamu kelihatan capek banget tau. Kayak padahal tugas kamu selalu beres, tapi kayak kehilangan semangat gitu. Aku takut sih nilai aku turun. Emangnya kalau nilai kamu turun, kenapa sih? Nanti orang yang bangga sama aku, orang tua aku, yang orang yang bangga sama aku nanti kecewa gimana? Tapi ya San, kamu gak harus buat sendiri kok. Aku saranin coba deh kamu cerita dulu ke dia. Dia kan guru BK di sekolah ini. Iya ya bener, nanti aku deh coba cerita ke Bu Adinda. Makasih ya. Sama-sama. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari.
selamat datang. Kenapa, nak? Aku capek, Bu. Ya, kamu bebas bercerita tanpa merasa dihakimi ya. Aku takut gagal. Semua orang berharap aku menjadi lebih baik lagi. Kamu merasa harus selalu sempurna supaya tempat dianggap membanggakan. Iya, Bu. Sejak kapan kamu mulai merasakan seperti itu, Nay? Sejak semua orang bilang aku anak pintar. Kalau nilai aku turun sedikit aja, aku langsung merasa gagal, Bu. Jadi, selama ini Sani belajar bukan karena prosesnya ya, tapi karena takut mengecewakan orang lain. Iya, Bu. Sayang, perasaan lelah itu sangat wajar. Kamu sudah berusaha sangat keras dan jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri. Tapi aku takut kalau aku berhenti sebentar, orang-orang jadi kecewa, Bu. Ibu coba memberikan perumpamaan. Kalau sahabatmu mendapatkan nilai yang tidak sempurna, apakah kamu menganggap sahabat kamu itu gagal? Enggak, Bu. Lalu, kenapa kamu begitu keras kepada dirimu sendiri, Sani? Kamu berhak beristirahat, nak. Kamu berhak melakukan apapun, dan kamu juga manusia yang pasti melakukan kesalahan. Namun, kamu tetap berharga, bahkan ketika hasilmu tidak sempurna. Selama ini, aku pikir orang hanya melihat aku bangga karena aku berhasil. Sayang, orang yang benar-benar menyayangimu akan tetap menerima dirimu meski kamu tidak sempurna. Bukan hanya pada letak kesempurnaannya. Aku baru sadar kalau aku terlalu memaksakan diri sendiri, Bu. Oke sayang, mulai sekarang coba beri dirimu ruang waktu untuk istirahat tanpa merasa bersalah ya. Kamu juga berhak menjadi manusia biasa. Di sekolah, kita sering melihat siapa yang paling pintar, paling rajin, atau paling berprestasi. Namun, kita tidak selalu tahu seberapa berat beban yang mereka simpan sendiri. Prestasi memang penting, tetapi kesehatan hati dan perasaan anak jauh lebih penting. Karena pada akhirnya, seorang anak tidak membutuhkan tuntutan untuk selalu sempurna. Ia hanya membutuhkan keyakinan bahwa dirinya tetap dicintai, bahkan ketika sedang lelah dan tidak baik-baik saja. Nilai yang tinggi bisa membuat seseorang dibanggakan, tetapi penerimaan dan kasih sayang membuat seseorang bertahan. Terkadang, anak yang paling berprestasi adalah anak yang paling membutuhkan untuk didengar.